Silakan duduk. Baik. Linda Pujiastuti alias Anita. Benar itu namanya? Betul yang mulia. Kalau disebut di sini ada cepu, apa itu? Ya. Linda Pujiastuti alias Anita. Kami baca di berkas ini ada namanya cepu. Apa itu? Mohon izin yang mulia. Itu panggilan untuk saudara? Bukan. Hanya Anita. Hanya Anita. Ya. Baik. Kami ingatkan tadi sudah bersumpah walaupun kejadiannya di pagi tadi di jam 9. Tapi sumpah itu masih berlaku sampai sekarang. Baik yang mulia. Intinya sumpah itu beri keterangan yang sejujurnya. Hanya itu, ya. Nilai kita sebagai manusia itu salah satu pengungkapannya adalah kejujurannya. Baik Ya, yang mulia. apa adanya saja. Ya, jangan ditambah, jangan dikurang, apalagi sampai merugikan orang lain. Ya. Baik yang mulia. Baik. Linda Pujiastuti. Iya. Profesi pekerjaannya apa sebenarnya? Saya banyak membantu polisi. Membantu polisi. Iya, sebagai agent. Sebagai Agent, informan. informan. Iya. Tugas informan agent itu apa saja? Kalau ada barang mau masuk dari luar negeri, masuk Indonesia, kalau saya ada info, saya infokan ke Polri. Keahlian saudara tentang itu apa? Latar belakangnya. Saya perlu tahu itu. Latar belakang saya, dulu saya pernah bekerja di Hotel Klasik. Saya kenal dengan terdakwa 2013. Saya sebagai CRO. CRO itu kalau misalkan ada tamu untuk memesan masas, lewat saya dulu, baru saya lempar ke belakang. Oh, Begitu yang mulia. itulah pekerjaan. Terus saudara kenal tadi dengan terdakwa ini. Sudah lama kenal? 2013 saya kenal. 2013 sampai sekarang 10 tahun. Iya. Iya yang mulia. Kenal karena hubungan kerja tadi atau hubungan bisnis? Tidak ada. Jadi saya kenal 2013 waktu saya bekerja. Setelah itu kami tidak komunikasi lagi. Saya komunikasi lagi tahun 2019. Oh, berarti 2019 sampai 2022. Ya. Ya. Baik. Pernah memberi keterangan di kepolisian sehingga terbit berita acara pemeriksaan sebagai bagian dari berkas yang tebal ini? Pernah yang mulia. Pernah. Keterangannya benar yang dituangkan? Benar. Cara waktu itu untuk mengambil pertanyaan dan jawaban ditanya jawab seperti ini? Iya. Ada dipaksa? Tidak ada yang mulia. Paksa ya. Apakah setelah dibuat diketik ini saudara ada disuruh baca? Baca kembali. Tanda tangani? Tanda tangan. Benar seluruhnya? Benar. Apakah tahu saudara kenapa sampai terdakwa ini duduk di persidangan ini sebagai terdakwa? Apa penyebabnya? Gimana yang mulia? Ini terdakwa ini duduk di persidangan ini sebagai terdakwa. Iya. Sampai pada saat ini. Iya. Apakah tahu apa penyebabnya sehingga dia didudukkan di sini? Tahu yang mulia. Masalah sabu yang 5 kilo. Masalah sabu. Iya. Kalau demikian coba dulu cerita secara singkat, padat dan jelas. Apa yang Baik, saudara tahu, lihat, dengar, alami yang berkaitan dengan terdakwa ini sebut tadi. Baik yang mulia. Mohon izin yang mulia. Kami masalah tanggal dan waktu kami suka lupa. Tapi kami ingat sebagian dan kronologisnya. Dan masih sesuai BAP. Jadi waktu itu tanggal 23 Juni saya ada WA terdakwa. Saya ingin ikut bekerja kembali ke Brunei Darussalam untuk menawarkan keris pusaka terdakwa.
Dijawab dengan terdakwa, silakan. Saya jawab lagi, saya nggak ada ongkos tiket dan operasional. Lalu terdakwa bilang, ini saya ada sabu 5K, carikan lawan untuk kamu operasional ke Brunei. Tanpa saya pikir panjang, spontanitas saya tanya, barang di mana? Saya tanya. Ada di Riau. Saya jawab, Batam dong. Dijawab lagi dengan terdakwa, ada di tangan saya. Saya jawab lagi, bisa nggak ke Jakarta? Spontanitas saja saya jawab itu. Bisa aja. Terus beliau bilang, nanti ada orang saya, kamu koordinasi dengan dia. Namanya Dodi. Saya jawab, iya Pak Teddy. Sore atau maghrib begitu, terdakwa bilang, handphone kamu gak bisa dihubungin. Saya bilang, handphone saya matikan, tapi WA saya bisa. Kira-kira pukul 10, yang atas nama Dodi menghubungi saya. Dia bilang, Mbak Anita, saya orangnya Pak Teddy. Untuk menghubungi Mbak Anita, masalah barang sabu yang 5 kilo. Itu telepon ya, bukan chat, yang mulia. Begitu yang namanya Dodi telepon, langsung saya canda sama dia. Itu BB ya, yang 41,4. Saya langsung tembak begitu. Dia kaget dengan saya. Kok Mbak tahu? Tahulah saya. Saya bicara begitu, dia kaget. Dipikirnya Pak Teddy kasih tahu saya. Saya bilang tidak, saya tahu. Terus saya cerita dengan Dodi, yang sekarang namanya Samsul Arif ya. Ini gimana Mbak, katanya. Perintahnya bos, itu telepon kami. Barang ini disuruh kasih Mbak sampai ke Jakarta waktu itu. Tapi harus cash Mbak duitnya. Terus saya jawab, nanti saya koordinasi lagi dengan Bapak. Maksudnya terdakwa. Saya chat lagi sama terdakwa, itu barang ada di Padang. Gimana caranya ke Jakarta? Saya bilang begitu. Ya, kalau ada uangnya cash, baru nanti diatur sampai Jakarta. Akhirnya saya telepon Kasranto. Kenapa saya telepon dia? Karena polisi yang dekat seperti keluarga cuma dia. Saya bilang, Mas, rumah. Saya bilang begitu. Ya nanti setelah Vikon, dia bilang begitu. Siang itu Kasranto datang ke rumah saya. Saya cerita sama dia, Mas, ada barang 5 kilo. Punya jenderal saya TM. Kenapa saya sebutkan begitu? Saya takut uangnya tidak betul. Si Kasranto pun menyeletuk langsung. Wah, itu BB yang kemarin ya yang rilis. Si Kasranto bilang begitu sama saya. Di rumah saya itu. Lah iya Mas, mau dari mana lagi Pak TM? Saya bilang begitu. Terus saya ngobrol sama dia. Gimana caranya? Kata, barang masih di Padang. Saya bilang begitu. Carikan dulu lawannya. Saya coba carikan lawan, kata dia. Itu siang. Malamnya dia ada calling saya. Dia bilang begini. Mam, dia panggil saya Mami. Mam, barang bisa, tapi nggak bisa semuanya terbayar. Nanti tiap minggu 1 kilo, tiap minggu 1 kilo. Wah, kalau gitu saya sampaikan dulu. Tapi ingat ya Mas, duitnya yang benar. Karena saya nggak mau dimaki-maki masalah uang beginian. Tahu sendiri kan, jenderal saya TM kalau ngomong, saya nggak mau dimaki-maki. Saya bilang begitu. Oke, kata dia. Saya sampaikan lagi kepada terdakwa bahwa
barang itu tidak bisa cash. 1 minggu sekali bayar, 5 minggu selesai. Terdakwa bilang, ya nggak bisa kalau begitu. Ada uang, ada barang. Dari situ kami sampai 3 bulan, topiknya itu ada uang, ada barang. Sampai saya pusing, saya telepon kembali kepada saudara Dodi. Saya bilang, aduh saya pusing, nggak ketemu jalan ini. Terus Dodi bilang, kirim kurir aja mbak, biar ini masalah selesai, karena ini bom di saya. Saya bilang, ya kalau kamu merasa bom, buang aja. Saya bilang begitu sama Dodi. Ya mana berani saya buang barang ini. Barangnya siapa ini mbak? Daripada kamu, bom buat kamu, saya bilang. Dan ini saya nggak ketemu jalan, saya bilang. Terus saya bilang ke Pak Teddy, saya WA kembali, Pak Teddy, barang nggak bisa di cash, nggak bisa, ikutin aja yang punya barang. Ada uang, ada barang. Kalau enggak, hand to hand dengan si Arif, Dodi. Orangnya suruh bawa bayarnya itu ke Padang. Saya jawab lagi ke Pak Teddy, nggak bisa. Orangnya hanya mau transaksi dengan saya. Saya sampaikan lagi kepada Pak Kasranto, nggak bisa mas, harus ada uang. Kasranto jawab, ya nggak bisa. Ada barang, ada uang. Itu Kasranto. Saya sampaikan lagi ke Pak Teddy, nggak bisa pak, harus bawa ke Jakarta. Bisa aja barang ke Jakarta, asal uangnya ada. Kalau nggak, fotokan uangnya, nanti saya atur bagaimana. Lagi-lagi saya telepon Kasranto, mas bisa nggak fotokan uangnya? Pak TM minta begitu. Mana bisa? Si Kasranto itu begitu. Ada barang, ada uang. Sudah. Pas Malang saya lupa itu tanggal berapa. Pak Teddy ada WA saya. Sekitar jam 1 atau jam 3 pagi. Dia ngomong begini sama saya. Kalau nggak salah masih ada chatnya. Kamu kan ingin ke Brunei. Saya sudah kasih kamu jalan. Ya, yang lain itu sudah pada tiarap. Kamu sudah saya kasih info ini supaya kamu bisa ke Brunei. Maksudnya barang ini untuk cepat saya berangkat ke Brunei. Iya Pak Teddy, terima kasih. Saya ngomong lagi ke Santo besoknya, Mas, nggak bisa. Ya nggak bisa kalau nggak ada barang, nggak ada duit. Sekarang nggak bisa begitu. Akhirnya saya ditelepon kembali sama Dodi itu. Gimana Mbak hasil dengan Pak Bos? Nggak ketemu jalan. Saya sudah capek. Saya bilang gitu. Akhirnya saya tawarkan kurir lagi. Itu hanya spontanitas. Dan saya tanya ke Kasanto, sampean ada nggak Mas yang mau jemput itu? Nggak ada saya. Saya laporkan ke Pak Teddy, Pak ada kurir nih. Itu hanya spontanitas saja. Sebenarnya orangnya tidak ada. Bisa jemput barang itu, tapi dia minta bayaran 1 kilonya 20 juta. Kalau 5 kilo 100 juta. Kalau mau, kirim uang 50 juta dulu untuk biaya tol dan segala macam. Pak Teddy bilang, kamu koordinasi dengan Dodi. Lalu kami telepon Dodi. Teleponnya itu jarang nyala ternyata. Saya infokan lagi ke Pak Teddy, apaan? Teleponnya Dodi susah dihubungin. Ya udah, nanti saya call dia untuk hubungin kamu. Akhirnya lama itu sampai 3 bulan itu tidak ketemu jalan. Untuk Pak Teddy bilang bawa bayarnya ke Padang. Untuk bawa duitnya nanti kasih ke Dodi.
kalau sudah nanti bawa barangnya dikawal dengan anggota Pak Teddy. Saya jawab, mereka nggak mau, jalan darat bahaya. Dijawab dengan Pak Teddy, kamu nggak percaya dengan seorang TM? Tanya begitu. Saya jawab lagi, saya bukan nggak percaya, mereka tidak tahu TM itu siapa. Sampai lama itu 3 bulan kami abaikan terus. Akhirnya singkat cerita, si Kasranto datang lagi ke tempat saya lagi. Dia bilang, Mam, ada nih yang mau beli cash, tapi barang harus sampai di Jakarta. Saya sampaikan lagi ke Pak Teddy, Pak, ada yang mau beli cash 800 juta. Terus Pak Teddy bilang, kamu koordinasi dengan Arif, dengan Dodi. Akhirnya saya koordinasi dengan dia, teleponnya tidak nyambung lagi. Saya lapor lagi bahwa teleponnya Dodi tidak bisa dihubungi. Pak Teddy bilang, nanti saya akan hubungi dia biar dia hubungin kamu. Akhirnya Dodi hubungin saya, dia bilang, gimana Mbak, sudah ada kesepakatan? Ya itu yang udah saya sampaikan, ada 2 yang mau bayar cash. Saya bilang begitu, waktu 1 jam. Ya sudah, besok saya menghadap Bapak. Si Dodi bilang begitu. Singkat cerita, sebelum tanggal 24 itu, Dodi itu hubungin saya, Mbak, udah deal ya, saya mau jalan darat. Mbak jangan hubungin saya hubungin Mbak. Mbak standby aja di rumah. Akhirnya Dodi itu berangkat. Tanggal 23 dia telepon, dia banyak telepon daripada chat dengan saya. Dia telepon, dia bilang, Mbak, kalau bangun jam berapa? Saya jam 4 pagi subuh sudah bangun. Dodi bilang, saya tanggal 24 itu, saya sampai di Karangtengah, mau serah terima barang itu di tol Karangtengah, di rest area. Saya jawab ke Dodi, saya nggak mau di rest area, karena rest area itu dekat dengan rumah saya. Kamu ke rumah saya saja, saya sendlock, saya kasih alamat rumah saya. Akhirnya tanggal 24 jam 6 pagi, Dodi itu sampai ke rumah saya dengan bawa 5 bungkus plastik itu. Sampai di rumah, saya telepon Kasranto, Mas, sembako dari Padang sudah datang. Dijawab dengan Kasranto, saya telepon itu, nanti pagi 6.30 saya sampai Mbak Emi, katanya begitu. Jam 7 dia sampai di depan rumah saya. Pas ada si Dodi, saya ambil paper bag 1, saya kasih ke Kasranto 1 kilo itu. Terus saya bilang sama Kasranto, ini Mas. Kasranto bilang, tunggu ya, 1 jam 2 jam saya kabarin kalau sudah ada uangnya. Terus saya sampaikan ke Dodi, tinggal aja, soalnya saya mau ada kegiatan yang lain. Akhirnya si Dodi itu pergi. Barang itu ditinggal di rumah saya, yang 4 bungkus itu. Akhirnya saya terima, dia foto. Saya tanya, kenapa foto? Saya mau laporan ke Bapak bahwa barang sudah diterima. Setelah itu barang itu saya taruh di dapur saya. Habis itu si Dodi itu pergi dari rumah saya ada kegiatan yang lain. Jam 13 Kasranto telepon ke saya bahwa uangnya sudah siap. Akhirnya saya naik Grab untuk ke ruangan Kapolsek itu, ambil uang sesuai dengan itu.
400 juta. Terus Kasranto memberi saya lagi uang 10 juta untuk ongkos saya taksi. Saya terima. Sampai di rumah saya kontaklah si Dodi itu untuk mengambil uang itu. Saya kontak, kamu ke rumah lagi ya. Ini uangnya udah siap. Sampai di rumah, Dodi itu duduk. Saya kasih uangnya itu 350 juta. Saya bilang sama dia, 50 saya ambil, 350 kasih bapak. Saya bilang. Terus si Dodinya bilang, Mbak, saya nggak ada operasional untuk segala macam katanya. Orang dia atau saya nggak tahu. Akhirnya diambilnya 50 juta itu, sisa 300 mau disetorkan ke bos, ke Pak Teddy maksudnya. Sebelum itu saya suruh fotoin itu uang 300 juta itu. Saya fotokan, ada yang kelewat. Yang 300 itu sebelum dia datang, dia suruh fotokan uang 300 juta itu. Saya foto sebelum dia datang itu. Mbak, fotokan 300 aja, yang 300 fotokan. Akhirnya 300 itu saya fotokan, saya kirim ke dia. Sampai di rumah, dia marah-marah. Mbak, bapak marah. Gak jadi mbak. Loh, gak jadi gimana? Barang satu udah nyebrang, saya bilang. Marahnya kenapa? Harganya gak cocok. Maksudnya? Mbak bilang 400. Ini gak cocok, bapak gak setuju. Bapak marah-marah. Nah, saya langsung WA terdakwa. Saya bunyinya gini, Pak Teddy, invoice 1 sudah cair. Ini yang 4 akan ditarik kembali. Langsung Pak Teddy bilang, saya nggak suka kerja yang nggak jelas. Tarik aja. Terus saya bilang sama Arif, bawa aja semuanya. Barang ini bawa. Kalau perlu musnahkan aja. Saya bilang begitu. Jangan mbak. Itu hampir saya musnahkan di rumah saya. Di ruangan tamu saya itu sebelahnya ada kloset. Saya hampir kasih ke kloset itu. Jangan mbak, dia tarik-tarikan sama saya. Dia bilang, jangan mbak, ini bukan barang kita. Daripada marah-marah, terus si Dodi bilang, makanya dari itu mbak, dikasih gratis aja masih begini. Si Dodi itu bilang, kan sudah enak, 300 kali 5 sudah berapa itu? Kecuali TM itu beli pakai uang dia. Ini gratis loh. Itu si Dodi bilang begitu. Dikasih gratis aja begini. Dodi bilang begitu dengan saya. Ya udah bawa, saya bawa aja. Akhirnya dibawalah dengan mobil dia, 4-4-nya saya kasih. Sebelum dibawa, difoto dulu sama dia. Dia lihat semua itu. Dipikirnya mungkin saya buka atau apa. Saya bilang, masih sesuai ya. Saya nggak utik-utik gitu. Saya bilang begitu. Akhirnya dia foto kembali. Entah dia kirim sama siapa, saya nggak tahu. Akhirnya barang itu dibawa kembali. Dengan senang hati saya. Setelah itu, saya nggak komunikasi lagi dengan Dodi. Berapa hari kemudian itu, seminggu kemudian atau berapa gitu, dia telepon saya, Mbak, ada berita nih. Apalagi? Saya bilang begitu. Saya sudah ketemu bapak. Ada peraturan baru. Mbak bisa jual kembali. Maksudnya? Ya cuma mbak yang bisa jual, kata bapak. Kata bapak, bukannya banyak bayar-bayar yang lain, kasih aja yang lain. Saya bilang begitu. Enggak mbak, hanya mbak yang bisa. Tapi mbak ada perjanjian. Mbak cuma dapat 10%. Iya. Ya sudah. Jangan dilawan deh berita dia. Perintah bapak. Saya kontak dulu orangnya. Masih mau apa enggak? Saya bilang begitu. Lagi-lagi saya kontak Kasranto. Mas, itu barang masih ada mas. Masih bisa enggak? Saya bilang begitu. Tunggu ya. Saya tanya dulu.
Setelah itu besoknya Kasranto datang ke tempat saya kembali. Ya udah, bawa saya satu besok ya. Belum mas, barang belum ada di saya. Saya kontak lagi orangnya, Pak Teddy. Saya bilang, oke. Langsung saya kontak Arif, kontak Dodi maksudnya. Dodi, itu mau satu ya, yang kemarin. Oke mbak, besok saya merapat, kata Dodi itu. Besoknya dia datang sekitar pukul 12. Dia datang itu bawa 2 plastik. Saya tanya, kok 2 sih? Perintah bapak begitu. Dan saya juga nggak mondar-mandir. Aduh, saya nggak mau pegang beginian, saya takut, Dodi, saya nggak mau pegang beginian. Saya takut. Udah mbak, daripada saya mondar-mandir, saya jauh di Cibubur. Saya titip ke mbak ini. Akhirnya saya dorong-dorongan itu barang di meja makan saya. Nggak mau saya. Udah mbak, saya capek mbak. Nanti suruh lagi saya ke sini jauh mbak. Macet pula. Kata dia begitu. Akhirnya saya nyerah. Saya bawalah itu barang 2 kantong. Ini kapan mbak dananya cair? Nanti kalau saya sudah ketemu orangnya, saya bilang begitu. Nanti saya info. Kalau sudah dananya cukup, saya bilang begitu. Lagi saya telepon Kasranto. Saya bilang, Mas, barang yang sembako itu udah ada. Ya udah. Siang saya merapat. Siang Kasranto sekitar pukul 3 itu datang lagi ke rumah saya. Saya kasih dia 1 bungkus. Sambil saya ngomong begini, Mas, ingat ya, yang benar duitnya. Saya nggak mau loh Mas. Saya nggak mau cari-cari. Saya bilang begitu. Iya, nanti saya kabarin. Kontan kan Mas? Saya bilang begitu. Iya. Saya ngomong lagi sampai keluar. Mas, kontan ya? Iya. Sampai di situ saya tunggu kabar si Kasranto. Kalau nggak salah itu sampai 2-3 hari. Akhirnya saya belum dapat duit juga. Saya telepon dia. Akhirnya kami dapat uang 100 juta. Saya kabarin lah si Dodi. Saya baru dapat uang 100 juta. Dari Kasranto saya ditransfer sama Kasranto 100 juta. Begitu saya dapat 100 juta, 10 menit kemudian dari rumah itu ke BCA itu saya jalan kaki kira-kira 10-15 menit. Saya langsung transfer ke saudara Dodi. Atas nama BCA, Dita siapa begitu saya lupa. Di situ Dodi ngoceh-ngoceh. Gimana sih mbak, kok dapat 100? Ya katanya yang sisanya baru besok. Akhirnya saya berselisih dengan Kasranto, saya marah-marah. Mas, kenapa begini? Ya, gimana ya? Saya nggak tahu kalau barang itu akan dipecah atau bagaimana, saya tidak tahu. Dia bilang uangnya belum kumpul. Waduh Mas, parah ini, saya bilang begitu. Saya nggak mau dimaki-maki Pak Teddy. Saya paling takut, saya bilang begitu. Akhirnya jadi terjual itu. Akhirnya terjual. Nah, terus? Terjual Kepada siapa? Kasranto juga. Kasranto. Iya. Juga. Saya nggak tanya kepada siapa Kasranto jual. Saya Seluruhnya yang 2 kilo. Iya betul, seluruhnya. Yang 2 kilo kemudian itu. Iya, tidak. Jadi yang pertama 1 kilo itu lunas, cash. Iya. Yang kedua itu. Iya, sudah itu tadi. Iya. Ini kan yang 2 kilo kemudian dipecah-pecah. Iya. Setelah dipecah-pecah, apakah seluruhnya yang 2 kilo itu dipecah-pecah terjual seluruhnya? Tidak, 1 kilo aja. 1 kilo yang dipecah. Yang 1 kilo dipecah itu sudah terjual seluruhnya? Kata Kasranto belum. Belum. Itulah uangnya yang 200 juta tadi. Iya. Oke. Terus selanjutnya ditangkap. Setelah itu tanggal 11 saya kontak Kasranto jam 10 malam. Saya mau tanya, dia bilang nanti malam kalau uangnya sudah kumpul. Itu jam 10 tanggal 11. Uangnya udah kumpul, saya antarkan biar malam bagaimanapun.
karena saya marah. Saya takut dengan Pak Teddy. Setelah itu handphone dia mati. Handphone dia mati. Terus jam 10 tanggal 12 Kasranto hubungin saya, tapi dengan suara yang aneh. Dia tanya saya, ada di mana? Saya bilang, saya lagi di jalan habis ke pasar. Saya bilang begitu. Saya tunggu di AW ya, jam 12 kata dia. Saya udah curiga, Mas ketangkap ya? Enggak, kata dia. Tapi nadanya saya itu udah beda. Saya langsung sama dia, saya nggak mau ke AW, ke rumah aja. Saya bilang begitu. Tapi saya udah ada feeling bahwa si Kasranto itu ketangkap. Saya tunggu di taman depan rumah saya. Itu jam 1 siang. Saya lihat si Kasranto datang dengan muka yang tidak seperti biasanya. Karena kami sangat mengenal gitu ya. Begitu sampai di rumah, saya tanya, di rumah saya selalu saya gembok. Iya, Kasranto datang sendiri atau sendiri. bersama dengan polisi? Sendiri. Terus? Begitu sampai rumah, begitu Kasranto masuk, saya kunci kembali itu rumah. Saya tanya, Mas ketangkap ya? Enggak, kata dia. Saya paksa terus. Begitu Kasranto mau masuk ruangan tamu saya, lalu datanglah anak-anak dari Polda Metro. Dan kebenaran anak-anak di Polda Metro itu mengenal saya. Begitu lihat saya mereka kaget. Mbak, kenapa bisa begini? Saya jelaskan. Masuk. Jangan sampai orang tahu. Akhirnya saudara pun ditangkap. Seperti saya itu. Pun siang pada hari itu juga. Tanggal 12 itu saya ditangkap. Ada lagi ceritanya? Sampai di situ? Sampai di situ kami cerita sama penyidik yang menangkap saya itu. Dia tanya, mana barang yang lain? Dia tanya begitu. Saya masih nggak mengaku karena saya masih menyimpan satu. Saya bilang, ini barang dari mana? Saya bilang, saya langsung terus terang, ini barang dari jenderal saya. Jenderal saya, siapa? TM. Saya bilang, Teddy Minahasa. Saya bilang. Terus handphone saya diambil sama penyidik itu. Terus saya buka, ini loh. Kalau nggak percaya baca saja, saya bilang. Akhirnya dia baca, terus tapi barang ini yang mengantar namanya Dodi. Di mana rumahnya ini? Dan begitu penyidiknya. Saya rumahnya nggak tahu, tapi saya bisa datangkan dia. Coba telepon. Akhirnya saya loudspeaker, telepon si Dodi itu. Saya telepon, saya bilang, Dodi kesini ya, saya mau bayar sisanya. Si Dodi bilang, kita ketemu di tengah aja. Gak mau saya, ke rumah aja. Karena saya jam 2 harus jemput sekolah. Saya bilang begitu. Akhirnya gak lama, 1 jam lebih, si Dodi itu datang. Akhirnya Dodi itu ditanya. Sebelum Dodi itu masuk, saya mohon maaf dulu. Dodi mohon maaf ya, karena saya ketangkap. Akhirnya kamu saya telepon, supaya jelas barang ini dari mana. Akhirnya Dodi itu diintegrasi dengan polisi semua itu. Barang ada berapa? Akhirnya saya mengaku, saya tunjukkan itu barang ada di saya 1 kilo. Sampai di situ saya dibawa ke Polda dan Dodi dibawa untuk mengambil barang sisanya. Begitu yang mulia. Kalau ada yang lompat, mohon ditanyakan. Mungkin saya lupa. Baik, sudah kami dengar keterangannya lebih runut, tapi kami coba untuk beberapa hal lagi yang masih perlu dalam rangka menggali faktanya, lompat-lompat supaya fokus ya. Baik. Sehingga tidak berulang-ulang. Waktu itu kan sudah kenal dengan terdakwa ini mulai tahun 2013 tadi. Tapi kemudian intensif kembali hubungannya 2019. Iya. Ya begitu tadi ya. Coba. Waktu itu pekerjaan terdakwa ini sebagai apa? Kita tahu saudara. Maksudnya yang mulia? Pekerjaan terdakwa ini apa? Waktu saya kontak 2019 itu terdakwa masih di Sahli. Sahli.
Sebagai apa? Kenapa yang mulia? Sebagai apa? Polisi atau apa? Sebagai polisi. Polisi, ya. Baik. Kemudian ketika terdakwa menghubungi saudara di tanggal 23 Juni melalui WA itu tadi. Iya. Ada 5 kilogram barang itu. Iya, betul. Waktu itu apakah saksi tahu terdakwa ini sedang bekerja di mana? Pada waktu itu terdakwa sebagai Kapolda di Sumbar, Padang. Sebagai Kapolda Sumbar. Ya. Baik. Terus dalam tenggang waktu itu di sekitar 23 Juni atau sebelumnya, apakah saudara tahu bahwa ada penangkapan dengan barang narkoba atau sabu di wilayah Sumatera Barat? Saya tahu melihat di TV. Melihat waktu rilis itu. di TV. Ketika terdakwa meng-WA saudara, ada 5 kilogram barang. Apakah diceritakan itu sumbernya dari mana waktu itu? Tidak yang mulia. Tidak ya. Baik, kemudian itu tanggal 23 Juni 2022. Begitu ya? Ya. Baik. Kemudian datang yang bernama Dodi. Yang ternyata kemudian Doni ini Samsul Marif, kan Iya. begitu ya? Iya, betul ya. Kalau Dodi yang sebenarnya Samsul Marif ini udah kenal sebelumnya? Tidak. Tidak Saya kenal kenal, ya. karena dikirim nomor telepon dari Pak Teddy. Baik. Ketika berhubungan dengan terdakwa menyatakan ada 5 kilogram itu, apakah disebutkan siapa nantinya yang menghubungi saudara untuk tindak lanjut 5 kilogram sabu itu? Disebutkan dengan terdakwa. Nanti ada orang saya, Ada namanya orang. Dodi. Namanya Dodi. Dodi Baik. yang akan menghubungin kamu. Baik. Apakah disebut siapa Dodi itu waktu itu? Hanya orang Hanya. terdakwa. Enggak disebut bahwa Dodi itu juga polisi yang sekaligus juga sebagai Kapolres waktu itu atau apa? Tidak. Tidak disebut ya. Baik. Kemudian saksi tadi menyatakan bahwa saudara dihubungi yang bernama Dodi itu. Iya, betul. Itu berapa lama setelah tanggal 23 Juni 2022 itu? Sama tanggal 23 Juni juga. Di hari itu juga? Di hari itu juga. Malam hari. Malam hari itu kejadiannya ya. Baik. Sampai di sana sudah tahu. Terus kemudian yang membawa sabu tersebut ke rumah saksi waktu itu, siapa orangnya? Dodi. Dodi. Itulah tadi yang disebut sampai sekitar pukul 07.00 WIB. Iya, betul ya. Waktu itu sendiri dia Dengan supir. dengan supir ya. Saudara sempat berbicara, berdiskusi, mengobrol dengan Dodi itu? Iya. Sempat. Masuk dia ke rumah. Masuk ke dalam rumah saya. Waktu disebutkankah identitasnya dia sebagai polisi atau apa? Kenapa yang mulia? Apakah disebutkan dia itu sebagai polisi atau apa waktu itu? Tidak. Tidak ya. Saudara nggak tanya juga Ke yang datang mengantar itu? Tidak. Siapa itu orang? Kan nggak kenal tadi yang namanya Dodi itu. Ya, saya percaya karena itu dikirim orang itu dari terdakwa. Percaya karena itu adalah disuruh Iya. atau dikirim oleh. Oke. Baik. Sewaktu itu berapa banyak yang diantar oleh Dodi yang sebenarnya Samsul Marif itu ke rumah saudara? 5 kantong plastik. 5 kantong plastik. Seluruhnya diserahkan kepada saudara? Iya, betul. Di seluruhnya. Terus kemudian saudara menghubungi untuk dijual melalui Kasranto. Iya, betul. Begitu tadi ya? Iya. Baik. Kasranto ini siapa ini? Kasranto itu saya berteman dari beliau Bintara. Polisi juga. Polisi juga. Sering berhubungan dengan saudara. Sering. Seperti saudara semua, keluarganya juga kami kenal. Oh, hanya seperti keluarga, Iya. bukan karena sering bertransaksi menyangkut Tidak barang pernah. terlarang ini. Tidak pernah ya, Bapak. Sama sekali tidak pernah.
Kemudian diserahkanlah satu bungkus ke Kasranto itu tadi. Iya, betul. Untuk dijual. Dijual. Istilahnya kami tidak. Disepakati harganya waktu itu. Kenapa yang mulia? Berapa harganya disepakati yang 1 kilogram itu? Saya bicara dengan Kasranto 400 juta. 500. 400 juta. Saudara menentukan 400 itu atas inisiatif sendiri atau perintah orang lain? Begini yang mulia. Kami itu karena dunia kami itu menangkap ya. Jadi kami tahu harga. Artinya saudara yang menentukan harganya 400, bukan terdakwa ini yang nanti ini jual 400 juta 1 kilo, bukan seperti itu. Atau dari Dodi yang mengaku Samsul Marif itu, bukan. Saudara sendiri yang menentukan. Dari Kasranto juga saya tanya, Mas kalau 1 kilo itu berapa? Saya tanya pertama kali waktu menghubungi itu. Ya sekitar 400-an. Dia bilang gitu. Baik. Akhirnya waktu itu Kasranto yang menjemput atau saudara mengantar ke Kasranto? Kasranto yang jemput. Kasranto yang menjemput setelah saudara hubungi itu ya. Di samping polisi apa jabatan Kasranto waktu itu? Sebagai Kapolsek Kalibaru. Sebagai Kapolsek Kalibaru. Terus dibawalah yang 1 kilo, masih tinggal 4 kilo di rumah saksi. Iya, betul. Baik. Berapa lama kemudian uangnya baru datang? Sekitar pukul 1 Kasranto ngubungin saya. Dia bilang, Mam, uangnya udah siap ya. Oke Mas, nanti saya ke sana. Akhirnya saya berangkat sampai ke tempat kantor Kasranto itu sekitar pukul 2. Sampai di sana saya langsung ke ruangan dia. Terus dia masuk ke kamar dia. Dia mengeluarkan satu kantong plastik hitam. Saya nggak hitung lagi, cuma ada 4 gepok. Itu 400. Terus ini buat kamu ya, naik taksi 10 juta. Saya bawa jadi 410 juta. Begitu dapat 410, saya nggak langsung bicara apa, langsung saya balik. Artinya sabunya Kasranto yang menjemput, kalau uangnya saksi yang menjemput ke kantornya. Iya, betul yang boleh. Apakah tahu saksi kepada siapa dijual Kasranto itu sabu yang 1 kilo? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Apakah tahu berapa nilainya dijual oleh Kasranto itu yang 1 kilo itu? Saya tidak menanyakan dan saya tidak tahu. Yang penting Kasranto kasih ke saudara 410 juta. Iya betul. Terus yang 410 ini kemana saudara serahkan? 410 saya bawa pulang ke rumah. Saya serahkan ke Dodi itu 350 juta. Ke Dodi 350, berarti saudara saya ambil 60 juta, iya. 60 ya. Itu Dodinya yang menjemput atau saudara yang mengantar ke rumahnya Dodi? Dodi ke rumah saya. Dodi dibawa ngalah uang. Apakah tahu kemudian kemana uang itu diserahkan oleh Dodi? Dodi bilang akan diserahkan kepada Pak Teddy. Oh, waktu itu disebutkan. Kenapa bukan saudara langsung yang mengirim? Kok harus melalui Dodi lagi? Uang kan udah di tempat saudara. Karena waktu itu perintahnya uangnya itu kasih ke Dodi. Perintahnya kasih ke Dodi. Iya. Bukan saudara langsung yang mengirim. Tidak yang boleh. Oke, selesailah yang 1 itu. Terus yang 4 bungkus lagi, sekitar 4 kilo itu. Dibawa kembali karena kan dibawa kembali, dijemput kembali oleh Dodi. Iya, pada hari itu juga. Pada hari itu juga di tanggal 24 itu. Iya, betul. Kenapa sampai dibawa itu kembali? Karena Pak Teddy marah-marah. Kenapa karena dia marah? Tidak sesuai dengan angkanya, dengan harganya. Saya ngomong 400, ternyata disetorkan sama si Dodi itu 300 juta. Dia berpikir kerja tidak benar. Marahnya itu kepada siapa? Kepada Dodi dan kepada saya juga. Kepada Dodi. Iya. Kepada saudara pun ada dia marah melalui chat kah atau melalui telepon? Melalui chat. Melalui chat. Apa isi marahnya? Saya nggak suka kerja tidak sesuai dengan komitmen. Terus? Saya nggak balas. Tidak. Akhirnya diambillah itu. Diambillah 4 bungkus itu. 4 bungkus. Kalau 1 sudah terjual. Iya.
Apakah ada disebut waktu itu tarik kembali barang itu? Tarik kembali barang. Dicatlah itu ya? Iya. Saudara baca juga? Iya. Baik. Apakah ada disebut musnahkan? Tidak ada. Tidak ada. Saya Coba diingat dulu, apa ada perintah musnahkan? Tidak ada. Tidak ada ya. Terus kemudian orang itu dibawa oleh Dodi kembali pulang. Iya. Kan Betul. begitu. Tadi cerita saudara, balik lagi 2 bungkus. Kenapa sampai balik ini 2 bungkus untuk dijual lagi? Itu si Dodi kembali lagi yang telepon ke saya itu. Karena ada perjanjian baru. Ada perjanjian Ada baru. perjanjian baru dari Pak Teddy. Dia bilang, Mbak, ini bisa dijual kembali. Tapi dengan peraturan 10%. Oh, peraturannya 10%. Iya. Dijualnya berapa? Kenapa yang mulia? Dijual berapa 1 kilo sehingga 10% untuk saksi? Sama yang mulia 400 juta. 400. Berarti dijual 400, saudara 10%, sekitar 40 juta untuk saudara. Seperti Iya, itu. seperti itu. Terus kemudian yang 2. Yang 2 lagi nggak kembali. Yang 2 lagi kan dibawa dia, semuanya kan 4 dia. Iya, 4 kian. Iya. 4-nya sudah dibawa. Dibawa. Kemudian yang 2 dikembalikan kepada Dikembalikan saudara. Yang 2 dibawa terus, belum pulang-pulang. Iya. Oke ya. Yang 2 bungkus itulah, 1 bungkus sudah dicacah-cacah, di bungkus begitu ya. Iya. Waktu itu siapa yang saudara suruh untuk menjualnya? Sama Kasranto ya. Apakah terjual yang 1 kilo itu seluruhnya? Yang pertama kan sudah. Iya, yang 1 Ya. sudah. Yang kedua yang 2 bungkusan ini. Yang kedua itu dia bilang akan ditawarkan. Saya bilang, Mas, jangan ditawarkan, kalau nggak ada orangnya jangan. Saya bilang begitu. Oke. Ada, saya minta waktu, katanya si Kasranto. Dibawa 2 bungkusnya oleh Kasranto ke tempatnya atau tinggal tetap di tempat saudara? Dibawa Kasranto 1. 1 bungkus 1. dibawanya, Iya. tinggal 1 dari 1. rumah saudara itu tadi ya. Iya. Terus sudah terjual sampai tadi ada yang dikirim 100, ada 100 melalui transfer kepada Iya, saudara. betul yang mulia. Tahu kepada siapa dijual? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Enggak ditanya itu Kasranto. Tidak, saya tidak tanya. Terus setelah sampai uang yang 200 itu kepada saudara, penjualan yang kedua itu, uangnya itu kepada siapa saudara serahkan? Kepada saudara Dodi, langsung saya transfer semuanya. Transfer ke Dodi. Iya, 200. Harus ke Dodi. Langsung. Enggak disebut perintah dikirim ke terdakwa seperti itu. Tidak, saya langsung ke, karena kan udah ada perintahnya langsung ke Dodi. Terus yang terakhir, apakah tahu saudara kemudian, baik yang pertama yang 300 juta, baik yang ditransfer yang kemudian itu, serahkan kepada Dodi. Dodi ada menyerahkan kepada terdakwa, saudara tahu itu? Saya tanyakan, yang 300 sudah, saya nggak nanya lupa. Si Dodi cerita, Mbak, yang 300 sudah sampai ke tangan bos ya, PTM maksudnya. Tapi sudah ditukar pakai SGD. Saya tanya dong sama dia, emang kamu ketemu langsung sama dia? Iya Mbak, saya ketemu ke rumahnya. Saya percaya aja gitu. Saya ke rumahnya, ketemu bapak langsung. Dia sebutkan kan, bapak pakai baju ini, pakai kaos, pakai sandal jepit, begitu. Saya percaya aja, emang kebiasaan Percaya Pak Teddy kan saja. selalu begitu. Oke, dari keterangan saudara tadi ada menyebut sembako dari Padang. Itu istilah dari siapa ini keluar, sembako dari Padang ini? Istilah saya kalau chat dengan terdakwa. Oh, Saya itu istilahnya sembako, invoice, dan galon. itu istilah saudara. Istilah. Sembako dari Padang, invoice atau galon. Yes. Kalau itu saudara sebut berarti sabu-sabu lah itu. Sabu-sabu ya. Hebat sekali istilahnya, nggak meragukan ini. Iya, sembako dari Padang. Baik, kemudian satu lagi. Ada perintah dari saudara untuk cari lawan. Nah, lawan itu maksudnya siapa itu?
Lawan itu istilahnya pembeli. Pembeli sabu itu. Ini awalnya istilah ini dari siapa? Terdakwa. Baik. Terus tadi yang 1 kilo dibawa ke Seranto sudah di... Saya ditangkap itu, ketemu Dodi asli itu tanggal 12 malam. 12 malam. Di Dodi situ- yang asli. Ya, di situ saya marah. Saya bilang, kenapa bisa begini? Iya, terus jangan marahnya dulu. Ini kan sudah mengkhawatirkan ini dari awal. Itu marah-marah itu poles-poles saja itu. Iya kan? Iya, saya bilang, Terus sedikit lagi. saya ketemu Dodi yang asli ya pada waktu penangkapan dan kenal saya itu karena saya perlu ke Brunei saja. Itu aja. Hanya itu yang Iya. perlu ke Brunei saja. Baik, silakan. Terusan ya. Jadi awal mulanya muncul sabu 5 kg tuh ya, Iya, karena saudara ditanya mau ke Brunei tapi tidak ada biaya gitu ya. betul. Itu waktu barang sudah ada di sama TM ya, maksudnya di Sumatera Barat ya. Kenapa yang mulia? Sudah dibilang ada barangnya ya. Barangnya? Ya sabunya 5 kg itu. Dan nanti mau dikirim itu kan lewat Dodi. Lewat Dodi. Iya, betul. Yang aku dibilang Dodi gitu ya. Iya, betul. Kemudian waktu itu kan suruh cari lawan atau pembeli ya, maksudnya kan. Saya nggak jelas ya. Cari lawan atau pembeli maksudnya ya. Suruh cari lawan atau pembeli. Sama? Ya sama saudara sebut Sindra tadi. Saya nggak dengar itu ya. Iya, Saya suruh cari lawan. iya betul. Iya. Lawan ya. Waktu itu ada 5 kilo. Ada disebut enggak berapa harganya yang harus dijual nanti kepada saudara? Pak Harga. Teddy nggak menyebutkan. Nggak menyebutkan harga itu berapa tidak. Saya harga pertama kali saya tanya itu kepada Kasranto. Terus saya infokan. Dari TM tidak? Terdakwa ini? Tidak, Tidak. tidak. Tidak ya. Saya yang infokan. Akhirnya tadi kan barang informasikan mau diantar ya ke tempat saudara ya. Iya, Yang menyebut atau mau sebagai Dodi ya. iya betul. Tapi dalam ini bukan Dodi sebagai Samsul Marif ya. Samsul Arif. Ya. Berapa orang mengantar ke rumah saudara? Maksudnya yang mulia? Selain Samsul Marif ada orang yang Tidak yang ada. mengantar? Tidak ada. Tidak ada, hanya supirnya aja waktu itu. Supirnya ya. Iya, Tadi 2 orang itu ya. iya betul. 2 orang. Tapi saudara nggak kenal ya? Kenapa yang Nggak kenal, saudara nggak kenal ya? supirnya saya nggak kenal? Nggak kenal ya. Akhirnya 5 kilo, saudara sebelumnya udah menghubungi Kasranto ya. Iya betul. Jadi tentukan 400 tadi antara Kasranto dengan saudara per kilogram tadi. Pertama kan 1 kilo kan? 1 kilo. Iya. Itu saudara kan memang mau mengambil untung dari situ. Maksudnya yang Dari mulia? 400 itu tadi. 400 tadi kan saudara kan dikirim 3,5 sama Kasranto. Iya, 10 juta saudara tambah saudara ngambil 50 kan? iya betul. Iya. Itu waktu itu terdakwa tidak mengetahui. Tidak ada sepakatan dengan terdakwa. Tidak. Tidak ya. Itu inisiatif saudara Iya betul. sebagai fee atau keuntungan dari penjualan itu. Kenapa yang mulia? Dari fee sebagai fee. Iya betul. Itu yang saudara nanti buat ke Brunei maksudnya gitu. Iya betul. Bukan dari nanti pemberian dari terdakwa ini. Maksudnya Bukan dari nanti mengharap pemberian lagi dari terdakwa. dari terdakwa Yang tidak. dikirimkan kan saudara sudah ngambil. Tidak. Jadi pengertian saudara nanti saudara bisa ngambil sendiri gitu. Iya betul. Bukan karena pembicaraan dengan terdakwa ya. Tidak. Tidak ya. Jadi saudara dari Kasranto dikasih 10 juta, saudara ngambil lagi 50 ya. Iya betul. Terus 3,5-nya diserahkan kepada
Dodi Samsulan. Dodi, Iya. untuk serahkan kepada terdakwa gitu ya. Iya, betul. Jadi dalam tadi kan 2 kali kan itu yang sekilo tadi, yang 1 kilo ya, yang kedua dapat berapa saudara tadi? Yang kedua? Nggak jelas. Yang kedua dapat berapa uangnya? Saudara Ya. ngambil berapa? Yang kedua saya nggak ambil. Nggak ngambil? Yang kedua baru dapat 200 juta, langsung kami ditangkap. Oh, iya. Jadi yang diambil baru saudara 60 itu ya? Iya, betul. 60 juta ya. Jadi saksi Linda ya, atau Anita, tadi secara intens ya tahun 2019, Iya, secara intens mulai lagi berhubungan dengan terdakwa. iya betul. Biasanya berhubungan masalah apa ya? Maksudnya Biasanya masalah apa? Berhubungan masalah apa? Masalah pekerjaan atau masalah? dengan terdakwa. Ya, 2019 itu saya ada WA kepada terdakwa. Saya itu chat kepada terdakwa, saya bilang, Pak Teddy, saya ada info besar. Mau ada narkoba jenis sabu masuk Indonesia 2 ton. dari luar negeri gitu maksudnya. Yang tadi. Berkenankah? Saya bilang begitu. Dijawab sama beliau, datang aja ke kantor. Akhirnya besoknya itu saya datang ke kantor. Saya menceritakan bahwa akan ada info narkoba masuk Indonesia. Terus Pak Teddy bilang, saya akan laporkan Kapolri dulu, minta surat izin. Waktu itu Pak Tito Kapolrinya. Nanti kalau misalkan saya disetujui, saya hubungi kamu balik. Dia bilang. Kalau nggak salah itu 2 minggu atau 3 minggu setelahnya itu, Pak Teddy bilang ke saya, kita disetujuin, kita berangkat. Pada waktu itu ada jenderal juga, temannya terdakwa, Jenderal Midi Siswo, yang sekarang jadi Kapolda Maluku. Jadi kami berangkat berdua, saya, Jenderal Midi Siswo, terdakwa, dan saya, dan Densus waktu itu. Berangkat ke Batam. Dari situ kami intens, hubungan dekat. Kami berangkat ke Batam. Akhirnya kami pinjam kapal waktu itu, kapal Polair ya, punya Baladewa. Waktu itu kaptennya Kapten Dani namanya. Terus kami ke Laut Cina. Karena infonya kan akan melewati Indonesia dari Myanmar lewat Laut Cina yang akan masuk Indonesia pada waktu itu. Jadi kami hubungan dekat dari situ. Kami sekitar 2,5 bulan mengarungi Laut Cina, tapi kami nggak terus nonstop ya. Jadi kami turun, naik, turun, naik. Pada waktu itu udah pertengahan jalan, kami belum dapat juga. Jenderal Midi itu pamit duluan karena dia ada tugas. Akhirnya tinggal kami berdua dan ABK Baladewa. Tiap sore itu kami selalu ada di ruangan TV membahas masalah kapal itu. Disitulah Pak Teddy bilang sama saya, dia kalau panggil saya itu Ci Anita. Ci, sini. Ya Pak Teddy. Nanti kalau rezeki kita menangkap ini, kita sisihkan ya 100 kilo. Saya jawab, saya cuma bisa bilang, iya Pak Teddy. Iya Pak Teddy. Saya cuma bilang begitu. Saya tanya lagi, nanti kalau ditanya
orang kapal bagaimana? Bilang aja bahwa cepu yang di kapal itu minta 100 kilo. Disitulah saya berpikir, saya bingung, saya harus berbuat apa. Karena saya berpikir, barang 100 kilo ini nanti saya yang simpan, saya yang jual, saya mati loh. Dan kalau sampai terjadi itu rezeki, sampai kami sisihkan 100 kilo itu, kami menjualnya. Mafia yang namanya di Myanmar itu tahu itu barang dia. Dan saya yang menjualnya, habislah kami 7 turunan. Jadi, saya berpikir malam itu juga, sekitar jam 2, setelah Pak Teddy tidur, saya ambil handphone saya. Saya cari signal. Saya hubungilah orang yang di kapal dan sama yang di Myanmar. Saya bilang, kamu jangan lewat Indonesia dulu ya. Kamu tunggu di Andaman, perairan. Tunggu perintah saya sampai aman baru kamu masuk Indonesia. Saya berpikir lebih baik saya dimarahin terdakwa daripada saya berurusan dengan mafia. Begitu yang mulia. Makanya saya tahu pas begitu ada sabu itu saya nggak kaget. Begitu Samsul Arif, makanya saya tembak langsung. Ini BB ya, karena saya tahu. Jadi cuma sekali itu ya, nggak dapat tangkapan ya waktu itu? Kenapa? Nggak dapat tangkapan? Tidak ada. Tangkapan yang diincar tadi? Dengan yang diincar dari luar negeri tadi? saya pakai telepon. Saya waktu itu saya di kapal bawa telepon 4, 2 satelit, 2 handphone, 1 lagi saya sembunyikan di kamar. Yang saya sembunyikan itu saya kontak untuk cepu saya yang di kapal. Setelah saya telepon itu, handphone itu saya buang di laut. Begitu kami gagal, kami pulang. Kami pulang sampai Jakarta baru saya infokan lagi. Lebih baik kamu balik lagi ke Myanmar. Sampai di situ kami gagal. Setelah kami gagal, saya mohon maaf sama Pak Teddy. Saya bilang, Pak Teddy mohon maaf ya, belum hasil. Oh nggak apa-apa. Itu jawabannya. Namanya info. Jadi itu ya infonya sekali saja, nggak ada yang lain? Sekali itu. Sekali. Kemudian terakhir menghubungi saudara dalam perkara ini ya. Itu Kenapa saudara itu? sudah memastikan kalau HP yang dipakai itu memang HP-nya Pak Teddy Minahasa. Kan menghubunginya lewat HP. Telepon atau chat? Tidak, kami sama-sama di kapal itu yang mulia. Enggak, sudah dalam perkara ini. Maksudnya? Waktu menawarkan 5 kilo ada Iya. barang. Itu pakai HP, Pakai chat HP. Chat? Iya. enggak telepon. Tidak. Chat, Pak Teddy ya? jarang telepon ke saya. Dia Tapi hanya saudara chat. sudah bisa memastikan kalau itu memang Pak Betul. terdakwa Teddy Minahasa. Betul. Betul. Jadi selama ini pakai HP itu, nggak Iya, pernah betul. ganti-ganti. Iya betul. Sebelum perkara ini juga masih pakai HP itu ya. Iya, yang 6-nya 4 kali. Saya nggak hafal depannya. Jadi itu ya. Iya betul.